Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang konsep struktur pasar dalam Islam. Pengertian pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli barang dan jasa. Pasar juga dapat diartikan sebagai tempat di mana harga suatu produk ditetapkan. Dalam ilmu ekonomi, transaksi jual beli yang terjadi di pasar tidak selalu memerlukan lokasi fisik. Pasar juga dapat merujuk pada suatu negara tempat suatu barang dijual dan dipasarkan. Baik, saya akan melanjutkan. Selanjutnya adalah pengertian pasar dalam Islam. Pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi berdasarkan prinsip keadilan, kejujuran, dan transparansi. Pasar Islami juga memandang perdagangan bukan hanya sekedar kegiatan ekonomi, tetapi sebagai ibadah dan sarana untuk mendapatkan ridha Allah. Setiap pelaku pasar diharapkan memiliki etika yang tinggi dan menghindari praktik-praktik yang merugikan orang lain. Selanjutnya adalah tujuan ekonomi dalam Islam. Di sini ada 8. Tujuan ekonomi Islam adalah mewujudkan kesejahteraan hakiki bagi manusia atau maslahah ibad. Ekonomi Islam juga bertujuan untuk menciptakan sistem ekonomi yang sesuai dengan ajaran Islam, menjaga harta umat muslim dengan menjaga distribusi harta yang adil, membangun persaudaraan dan keadilan universal, menjamin kesejahteraan ekonomi dalam kerangka norma moral Islam, mendistribusikan pendapat dan kekayaan secara merata, mengembangkan moral, mempromosikan persatuan, dan menyediakan kebutuhan dasar manusia. Ekonomi Islam juga bertujuan untuk menghilangkan sistem bunga agar terhindar dari riba. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan, yaitu struktur pasar dalam ekonomi Islam. Struktur pasar dalam Islam memiliki prinsip-prinsip yang unik, mengedepankan keadilan, transparansi, dan kebebasan yang dibatasi oleh hukum syariah. Berikut adalah elemen-elemen utama dari struktur pasar dalam Islam. Yang pertama, pasar kompetitif, pesaing yang sehat, mengutamakan kebebasan dan transparansi dalam pesaing. Yang kedua, larangan monopoli dan monopsoni, mencegah kekuasaan tunggal untuk menjaga keadilan. Yang ketiga, kejujuran dan transparansi. Transaksi harus dilakukan dengan jujur tanpa ada penipuan. Selanjutnya, prinsip pasar dalam Islam. Pertama, saling ridho. Transaksi harus dilakukan suka sama suka. Yang kedua, jujur. Kejujuran merupakan pilar penting dalam Islam, dan Islam melarang kebohongan dan penipuan. Yang ketiga, saingan sehat. Pasar akan terhambat jika terjadi penipuan atau monopoli terbuka. Nilai moral keterbukaan harus ditegakkan. Yang keempat, harga ditentukan oleh penawaran dan permintaan. Harga ditentukan oleh kekuatan penawaran dan permintaan, bukan oleh pemerintah. Yang kelima, pasar merupakan hukum alam. Pasar merupakan hukum alam atau sunnatullah yang harus dijunjung tinggi. Yang keenam, larangan riba. Riba atau bunga dalam transaksi keuangan dilarang keras. Yang ketujuh, larangan goror. Goror atau ketidakpastian dalam kontrak keuangan dilarang. Yang kedelapan, larangan kegiatan haram. Investasi dilarang pada aktivitas atau industri yang dianggap haram. Yang terakhir, promosi investasi yang bertanggung jawab sosial. Investasi harus berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat dan lingkungan hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini ingin menjelaskan tentang struktur pasar dalam Islam. Nah, di sini saya kebagian dari bab manfaat pasar dalam Islam. Nah, apa sih manfaat dalam pasar Islam? Manfaatnya itu banyak. Yang pertama, di sini ada 7 ya, teman-teman ya. Ada 7. Yang pertama, keadilan sosial, yakni di mana transaksi di pasar Islam tuh supaya keadilan dalam ekonomi itu tidak ada namanya riba, monopoli, penipuan dan lain sebagainya. Yang pertama. Yang kedua, ada kepercayaan. Nah, kepercayaan ini menimbulkan kejujuran dalam transparansi. Nah, seperti itu ya, supaya
apa namanya, konsumen itu percaya dan yakin seperti itu. Yang ketiga teman-teman, yang ketiga ada yang namanya stabilitas harga. Nah, harga ini apa namanya, mencegah spekulasi dan penimbuhan. Mungkin teman-teman sudah tahu spekulasi itu apa dan penimbuhan itu apa. Bagi yang tidak tahu, spekulasi itu ini perputaran atau peredaran, ya, perputaran dalam mengolah sebuah apa namanya, harga dalam pasar itu seperti itu. Dan penimbuhan sendiri itu apa namanya, pembeli itu kayak pembelian dalam jumlah yang besar dengan bertujuan untuk menguntungkan dengan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan, seperti hanya riba teman-temannya, bisa dikatakan riba seperti itu. Yang keempat di sini ada yang namanya penggunaan kesenjangan, yakni di mana distribusi kekayaan itu yang merata, sama dibagi rata seperti itu. Mungkin teman-teman belum tahu kesenjangan itu apa namanya, gak suatu di dalam perusahaan tidak apa namanya, tidak menyangkutkan satu individu, kelompok atau sebagainya, tapi itu disamakan, meratakan seperti itu. Nah, yang kelima di sini ada etika bisnis. Nah, di mana memanfaatkan akhlak dalam perdagangan. Sebenarnya Rasulullah mengajarkan apa namanya, berdagang seperti apa, berdagang dengan jujur itu seperti apa, berdagang dengan akhlak itu seperti apa, berdagang dengan kenyamanan itu juga seperti apa gitu. Yang keenam ini ada perlindungan konsumen. Ini perlindungan konsumen itu melindungi dari segenap penipuan, apalagi ya teman-teman, penipuan, kecurangan, dan lain sebagainya lah gitu, seperti itu. Yang terakhir, yang ketujuh ini adalah kesejahteraan sosial. Ini dimana menjaga keberkahan dalam kesejahteraan bersama, juga kesejahteraan ini mencari berkah untuk diri dan mensejahterakan bersama seperti itu. Nah, adanya kesimpulan dari manfaat pasar Islam di sini teman-teman, ada yang namanya pasar Islam itu mengutamakan yang tujuan utamanya pasar dalam Islam, namanya pasar Islam, manfaat pasar Islam, yakni dimana harus dalam konsep syariah atau konsep Islam teman-teman. Nah, tujuannya itu kayak mengutamakan keadilan, pasti yang keadilan, kesejahteraan, kesejahteraan dan penipuan sebagainya. Ini melindungi seperti itu, tidak ada yang namanya riba, penyalahgunaan dalam perdagangan seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Dan saya akhiri presentasi dari kami teman-teman sekalian. Apabila ada kesalahan teman-teman juga, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.